Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Sekarang kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku
hidup ini memuliakan nama-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami perbuat, apapun yang menjadi rencana-rencana kami ke depan, biar semua itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan melalui pujian, penyembahan, bahkan kesaksian. Apapun yang kami persembahkan kepada-Mu saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan terima sebagai persembahan kami yang hidup, yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan, tetapi mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami mengiring Engkau di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan tiba saatnya kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami semua. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami tanpa terkecuali, agar firman Allah yang kami dengar menjadi berkat dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kami mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, kami tidak pernah izinkan ada kuasa lain yang coba mengganggu konsentrasi kami, hati, pikiran, perasaan kami. Kami hanya minta Roh-Mu yang kudus berdaulat di hati kami, berdaulat dalam pikiran kami di tempat ini, agar firman Allah kami percaya memberkati kami semua. Yang lemah pasti akan dikuatkan, yang bimbang akan diberi kepastian. Bahkan kalau ada yang sakit saat ini, kami percaya firman-Mu mampu menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga sebentar kami pulang, kami membawa sukacita dari surga. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan, sebab Tuhan baik Saudara. Haleluya, amin. Saudara merasakan bahwa Tuhan baik, amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Sebab kalau Dia tidak baik, kita tidak ada di pagi hari ini. Haleluya. Karena kebaikannya lah saudara dan saya ada pada saat itu ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, khusus buat grup dari Laipia ya, saya sampaikan terima kasih, apresiasi buat saudara-saudara semua. Teristimewa pujian tadi ya. Ditambah lagi dengan solois ya, dari seorang hambanya ya. Ini juga dari Laipia tapi tinggal di Semarang ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat suaranya yang merdu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan baik, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan di dalam Lukas. Hari ini merupakan minggu terakhir di bulan Juni yang menjadi bulan keluarga kita ya. Kami gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa di bulan Juni ini bulan keluarga. Artinya gereja kami begitu peduli terhadap keluarga. Kenapa? Karena ketika keluarga kuat, maka gereja pasti kuat. Amin. Masyarakat juga kuat, bangsa dan negara juga kuat. Ya, tapi kalau gereja keluarga tidak kuat, maka semua akan pasti tidak kuat. Karena itu gereja kita konsentrasi betul di setiap bulan Juni, setiap tahun. Ya, Gereja Bethel Indonesia menyatakan merupakan gereja atau bulan keluarga. Ya. Dan hari ini kita akan bicara soal bagaimana supaya dalam keluarga itu bisa saling menerima dan saling memberi pengampunan. Haleluya. Ya. Jadi dalam keluarga itu begitu penting sekali, sehingga pada minggu terakhir di bulan ini kita akan berbicara bagaimana penerimaan dan pengampunan dalam sebuah keluarga Kristen atau keluarga anak-anak Tuhan. Ya. Kita lihat firman Tuhan yang menjadi rujukan daripada kebenaran firman Tuhan atau rujukan daripada firman Tuhan khotbah di pagi hari ini itu di dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ya. Lukas pasalnya yang ke-15 kita akan lihat ya ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat 32. Ini merupakan kisah daripada seorang anak yang hilang ya. Saya pikir ini sudah merupakan firman Tuhan yang bukan baru buat kita saudara ya, yaitu Lukas pasalnya yang ke-15
ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Tetapi untuk menghemat waktu saya akan baca ayatnya yang ke-20 saja ya. Ini menjadi ayat penting buat kita ya. Ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian. Sekali lagi Lukas 15 ayatnya yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita, tetapi sekali lagi perikop atau teks daripada apa yang ingin saya sampaikan kepada kita di pagi hari ini, itu mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Haleluya. Yaitu apa? Tentang bagaimana penerimaan dan pengampunan dalam sebuah keluarga Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, penting sekali ya, supaya keluarga saudara, baik bapak, ibu, anak-anak ini menjadi keluarga yang benar-benar apa yang kita rindukan, yaitu keluarga yang kuat, keluarga yang bisa membawa dampak positif, keluarga yang bisa menjadi kesaksian bagi keluarga-keluarga lain. Karena itu gereja menjadi sebuah kerinduan atau tuntutan ya, agar membangun setiap keluarga Kristen, membangun setiap keluarga yang ada dalam jemaat menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau keluarga saudara kuat? Amin. Bilang kiri kanan, saya ingin keluarga saya kuat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita mau melihat keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang benar-benar bisa menjadi contoh, keluarga yang menjadi kesaksian bagi banyak keluarga yang lain ya. Maka dengar baik dari kebenaran firman Tuhan di sini, saya ingin menjelaskan paling tidak ada 3 hal penting ya. 3 hal penting rahasia supaya kita bisa mengalami dan mendapatkan apa yang disebut dengan keluarga yang kuat itu. Makanya keluarga yang kuat Bapak Ibu Saudara, yang pertama, perhatikan ya, pertama dasarnya adalah menerima dengan apa? Belas kasihan. Jadi dasar yang harus ada dalam kehidupan seorang bapak, seorang ibu, dan anak-anak, dasarnya harus ada hati yang belas kasihan. Dari ayat rujukan ayat itu pada ayat 20, saudara perhatikan, itu bapaknya melihat seorang anaknya yang tadinya telah pergi ya. Kalau saudara tahu ceritanya, dia pergi menghabiskan hidup berfoya-foya, hidup dengan pesta pora ya. Tetapi ketika anak itu datang, Alkitab mencatat pada ayat 20 yang kita baca tadi, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Haleluya. Jadi dasar pertama untuk menjadi keluarga yang kuat, harus setiap pribadi dalam keluarga, mau bapak, mau ibu, mau anak-anak, harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Jadi bapak lihat ibu tuh penuh dengan belas kasihan, jangan ingat dia masa lalu ya. Kadang-kadang bapak ingat masa lalu, tidak boleh. Bilang kiri kanan, tidak boleh ingat masa lalu. Kita kalau ingat masa lalu pasti sakit hati, kalau ingat masa lalu pasti kecewa, kalau ingat masa lalu rasa-rasa mencari yang lain. Tapi saudara lihat, bapak ini kalau dia ingat masa lalu, Farek dengan Osi dari mana? Osi dengan beta sebagai kepala keluarga, Osi minta daftar Osi. Tapi bapak ini tidak. Bapak penuh dengan hati belas kasihan. Makanya dia tidak ingat masa lalu perbuatan anaknya ini.
punya mama itu. Sebaliknya mama-mama, jangan ingat masa lalu di Bapak. Bapak dulu tukang keuangan, pacaran dengan perempuan, tukang judi, itu masa lalu. Bilang ke kanan, itu masa lalu. Mama jangan kau ingat, harus hati belas kasihan. Amin. Kamu mau keluarga kuat, tapi kalau posisi mau jadi keluarga kuat, ya sudah. Tidak usah punya hati belas kasihan. Haleluya. Jadi kita punya hati belas kasihan. Amin. Anak-anak jangan ingat orang tua mau kasar. Kalau anak-anak mengingat orang tua kalau Tuhan, pasti anak-anak akan marah tinggal rumah. Saya lebih cocok di saya bapak tua. Saya lebih cocok di saya mama tua. Saya cocok di tidak cocok di rumah. Kenapa? Karena ingat masalah. Jadi anak-anak dengar, mana anak-anak? Jangan ingat masa lalu bapak dan mama. Haleluya. Harus taruh hati belas kasihan. Amin. Gereja, keluarga kalau kuat, dengar baik, kesanalah Tuhan perintah. Di mana ada persatuan, kalau kita bilang kesanalah Tuhan perintah berkat. Haleluya. Tapi bagaimana Tuhan perintah berkat dalam keluarga? Kalau bapak jalan lain, mama jalan lain, anak-anak jalan lain. Haleluya. Nah, untuk kita bisa menjadi keluarga yang kuat, dan dengar baik, kalau keluarga yang kuat pasti keluarga itu bahagia. Dan kalau keluarga itu bahagia, pasti di sana ada berkat-berkat Tuhan. Dan ada cara lain. Dasar pertama dengan baik, kita harus memiliki hati yang belas kasihan, bisa mengampuni masa lalu bapak, bisa mengampuni masa lalu mama, bisa mengampuni anak-anak kalau bersalah. Itu yang lalu biar tidak berlalu. Jangan masih ingat sampai ya anak-anak kesalahan sudah. Yang lalu biarlah berlalu. Sesungguhnya sekarang dia sudah berubah. Amin. Haleluya. Jangan kasihan, anak ini sudah berusaha mau berubah, tapi karena orang tua selalu menghakimi terus, tidak ada belas kasihan. Haleluya. Anak sudah mau berubah, tapi karena ditekan terus, dasar kau ini memang tidak mau berubah. Usin, satu pan usin. Haleluya. Bayangkan, karena emosi dia bilang, dasar anak kelelawar. Haleluya. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Saya pastikan keluarga GBI Almasih menjadi keluarga-keluarga yang kuat. Amin. Amin. Yang hadir pada hari ini, imani bahwa Anda adalah keluarga yang kuat, keluarga yang sehat. Haleluya. Dengar, kalau keluarga kuat, keluarga sehat, pasti gereja juga kuat dan gereja sehat. Makanya saya terlalu yakin gereja yang kuat, gereja yang sehat akan melahirkan sebuah generasi yang kuat dan sehat pula. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang pertama itu harus punya hati belas kasihan. Hati orang yang punya hati belas kasihan pasti dia akan menerima dalam keluarga itu apa adanya. Dia akan menerima kekurangan istrinya. Aduh, Tuhan terima kasih, istri saya ini paling tukang karota, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang mengirim istri karota dalam hidup saya. Nanti Tuhan dari atas lihat, luar biasa. Ini Bapak ini saya suka istri karota, tapi dia mengucap syukur. Sudah, sekarang Roh Kudus cepat berubah dia supaya karotanya hilang. Jangan saudara pakai cara kungfu menghilangkan karotanya. Sampai kapanpun dia tidak bisa hilang kalau Anda pakai cara-cara yang tidak baik. Haleluya. Tapi mari bersyukur. Mama-mama, saya bersyukur buat suami yang Tuhan kirim buat saya. Meskipun tiap bulan dia tidak pernah kasih saya uang, tapi saya mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat suami.
nanti Tuhan dari atas lihat, wah, bayangkan suaminya tidak peduli dia, suaminya kasar sama dia, tapi dia selalu mengucap syukur. Roh Kudus cepat rumah di hati. Roh Kudus datang. Tiba-tiba sudah lihat, kenapa saya punya suami tiap bulan dia suka seribu haji. Jangan tanya lagi, makan apa semalam? Ibu-ibu jangan tanya lagi, kalau suami seberubah, Tuhan terima kasih. Karena saya sabar selama ini. Dengan air mata saya. Saya tidak mendekati Tuhan, tapi puji Tuhan. Karena saya menerima dia dengan penuh belas kasihan. Akhirnya suami saya sudah berubah. Haleluya. Amin. Begitu. Jangan marah-marah cerita kenikahan. Memang saya suami itu paling kurang ajar di dunia. Tak boleh. Anda bersyukur. Kenapa? Karena apa yang Tuhan kasih sama kita, mau suami mau istri, itu pemberian Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama, dasarnya untuk menjadi keluarga kuat, keluarga sehat, keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan dengan baik. Gereja ini menjadi gereja mendambakan, menginginkan ada keluarga-keluarga semacam ini. Dasar pertama, harus ada belas kasihan. Sebagai bukti kita bisa menerima siapa saja dalam keluarga kita. Mau suami, istri, anak-anak. Begitu juga keluarga yang lain. Haleluya. Amin. Ada apa? Belas kasihan. Miliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Orang yang punya hati belas kasihan, orang ini tidak akan mungkin membangkit-bangkitkan masalah. Haleluya. Orang yang memiliki hati belas kasihan, orang ini tidak akan mungkin tidak menerima. Orang ini tidak akan mungkin tidak mengampuni. Orang yang penuh dengan belas kasihan, dia pasti mengampuni. Kalau Bapa di surga bisa mengampuni kita, kenapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Amin. Haleluya. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Termasuk saya yang bicara ini juga masih berbuat salah. Karena kita masih manusia. Haleluya. Karena itu dituntut kita memiliki hati yang penuh belas kasihan. Sebab dengan demikian kita bisa menerima satu sama yang lain. Haleluya. Amin, saudara. Saudara bisa mengampuni keluargamu, amin. Haleluya. Setiap saat kita saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Bapak ini menjadi contoh buat kita. Waktu dia lihat anak itu, dia datang. Begitu dia datang, dia sambut dia. Dan Alkitab berkata, dia peluk dia. Lalu kemudian dia mencium. Ini bukti bahwa Bapak dalam cerita firman Tuhan ini memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, dalam catatan penjelasan saya cukup jelas Bapak Ibu bisa baca. Nah, karena itu saya terlalu percaya kita mau jadi keluarga yang kuat dan sehat. Amin. Haleluya. Pulang dari tempat ini sampai di rumah, peluk Bapak. Wah, saya minta maaf. Bapak peluk Mama, saya minta maaf. Saudara, pintu surga terbuka. Yang tadinya pintu tertutup, waktu Anda lakukan itu dalam keluarga Anda, saudara lihat, berkat itu mengalir luar biasa. Haleluya. Usaha, bisnis, pekerjaan, karirmu, pendidikanmu, anak-anak dengan baik akan terbuka. Haleluya. Ini yang saya alami, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita saling menerima satu sama lain, miliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Tidak boleh tidak. Ini bulan terakhir di bulan Juni sampai Desember dan terus menerus kita menjadi keluarga satu sama lain memiliki belas kasihan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, saya cepat saja Bapak dan Saudara. Ya. Yang kedua, perhatikan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, ayatnya yang ke-23-24. Apa dikatakan ayat 23-24? Dan ambillah anak lembu tambun itu
sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Yang kedua, dengan baik dalam keluarga. Kalau kita mau jadi keluarga yang kuat, yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan dengan baik, bentuk keluarga itu mengalami apa yang disebut dengan sukacita. Jadi wujud atau bentuk penerimaan kita ya dalam keluarga itu benar-benar diwarnai. Haleluya. Ini cucunya siapa? Ini cucu ini doa saya berapa tahun yang lalu dan puji Tuhan. Ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu, bentuk atau wujud dalam keluarga itu harus sukacita. Bapak harus sukacita, mama harus sukacita, anak-anak harus sukacita. Jangan baku lewat, tak ada sukacita sama sekali dalam rumah. Bagaimana mau keluarganya? Baku lewat dari mama, baku lewat dari bapak tuh muka span. Haleluya. Ini keluarga atau harus sukacita. Saya mau kasih tahu, kalau Anda tidak sukacita, tidak ada untungnya. Saya mau kasih tahu, orang yang tidak bersukacita dalam keluarga, dia akan banyak mengalami kerugian. Dan memang Anda boleh cari kamus mana yang mencatat kalau orang itu galau, orang itu kecewa, orang itu putus asa, orang itu suka menyerah, orang itu suka kecewa dengan baik. Tidak ada dalam kamus menjelaskan bahwa ada banyak untungnya. Nah, justru banyak ruginya. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan, semangat yang patah mengeringkan hancur. Haleluya. Makanya dengar baik, karena hal-hal itu selalu hasilnya negatif, mending kita sukacita. Karena orang bersukacita banyak untungnya. Amin. Haleluya. Coba saudara bersukacita, asam urat bisa sembuh dengan orang bersukacita. Amin. Kolesterol bisa sembuh karena Anda bersukacita. Haleluya. Kalau Anda bersukacita, biar hati sakit bisa sembuh hati. Karena memang Alkitab bilang begitu. Hati yang gembira adalah. Makanya bentuk keluarga itu menjadi keluarga yang selalu wujudnya apa-apa sukacita. Haleluya. Dia tidak punya uang, kalau sukacita itu berkat nanti datang. Tapi sudah uang kurang, baku lewat dengan lapis, muka span, anak-anak lewat span, makan ikan puri span. Mau jadi keluarga buat bagaimana Tuhan mau perintah berkat buat kita. Haleluya. Tidak bisa. Makanya harus sukacita. Amin. Bilang kiri kanan, harus bersukacita. Harus sukacita. Dengar, bersukacita itu bukan berarti tidak ada masalah. Ada banyak masalah. Saya pun menghadapi masalah. Tapi dengar baik, Anda bersukacita, masalah bisa kita lupa. Tapi kalau tidak sukacita, masalah melupa tambah. Haleluya. Makanya wujud penerimaan kita dalam keluarga, ya. Begitu lihat istri, oh puji Tuhan, mama baru datang, Kak. Iya, Pak. Bagaimana mama di kantor? Ini penerimaannya, ini wujud penerimaan sukacita begini. Waktu Bapak pulang bilang, Bapak hidung tak bermain suri. Jangan Bapak pulang main Facebook. Kalau mama, Bapak lapor ada di dalam. Bukan begitu kalau makanya, haleluya.
kita menerima waktu anak-anak pulang sekolah, anak-anak saya kalau anak saya pulang dari bos, sepulang siap bos. Jadi menerima dengan sukacita. Aduh papi, saya ini belum dapat nasabah. Sudah saya bilang sudah. Biar bawa saja, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yang penting enjoy saja. Oke siap. Begitu. Itu wujud penerimaan sukacita. Jangan anak datang dengan beban baru bilang, aduh sama bapak juga penerimaan. Anak sudah datang dengan beban baru dijawab sama. Itu tangan sama-sama. Itu mama juga dengar. Begitu. Bayangkan bapak setengah mati di kantor. Waktu pulang harusnya mama wujud dengan penuh sukacita, terima dengan penuh sukacita. Biar bapak itu seluruh. Biar di kantor banyak masalah, tapi waktu lihat mama ini meskipun dengan daster, ya, tapi daster bersih. Jadi mama juga tahu kalau bapak sudah datang itu daster itu diatur baik-baik. Jangan sudah daster tiga hari tidak cuci, baru pulang dari asrama, baru potong sayur kasih makan babi, dan bapak pulang. Aduh, pas bapak lewat, ini parfum apa ya? Tidak juga. Jadi wujud penerimaan itu sukacita. Amin. Menerima bapak, suami sukacita. Menerima istri itu sukacita. Ya. Menerima anak-anak sukacita. Begitu juga anak-anak waktu lihat orang tua senang. Anak-anak dengar baik waktu dengar orang tua anak. Waduh, bapak datang, mama datang. Harusnya begitu. Jangan anak-anak begitu dengar bapak sembunyi. Ada yang tidak beres dalam keluarga. Kalau anak-anak pulang baru dia bilang, "Tuh saya bunyi, bapak datang." Masih jauh sudah terasa urapannya. Ini ada harusnya kalau bapak datang, saya datang bapak, langsung dijemput di pintu. Bapak. Mama pas pulang berlibur begitu di Bali, pas pulang dengar mama di depan, mama datang. Jangan mama pulang berlibur sampai masih siapa datang? Mama datang. Pak repot. Mama cuma pikir dia berdiri di ladang, atau cuma di rumah. Ini harus kita rubah. Amin. Kalau ini yang kita lakukan, berkat akan tambah. Bayangkan, Anda masih belum seperti yang dimau oleh firman Tuhan, berkat saja sudah seperti ini. Apatah lagi kalau Anda jadi pelaku firman. Saya bisa bayangkan berkat yang kita dapat pasti berlipat-lipat. Haleluya. Jadi wujud penerimaan kita, bentuk penerimaan kita harus sukacita. Jangan saling menerima dengan beban yang berat. Seperti lagu tadi, pas beban berat, Pak itu tarik panjang. Beban. Tapi itu kan lagu. Ada beban. Tapi jangan kita dramatisir beban itu seperti berat. Beban. Karena kita semua pasti ada beban. Tapi mari kita belajar untuk sukacita. Amin. Wujud penerimaan kita dalam keluarga harus dengan sukacita. Anak-anak dengar baik, Anda harus menerima orang tua dengan penuh sukacita. Makanya yang pertama, setiap orang dalam keluarga itu harus punya hati belas kasihan, sehingga bisa menerima, bisa mengampuni, bisa menerima apa adanya dengan tidak mengingat-ingat masalah. Yang kedua, wujud penerimaan kita harus dengan sukacita. Jadi pulang hari ini sampai di rumah harus sukacita. Lihat mama itu, jangan banding-bandingkan mama dengan mama-mama yang lain. Kadang-kadang bapak-bapak juga suka banding-bandingkan. Coba mama yang tadi di gereja kah, mama yang ini macam. Tidak boleh banding-bandingkan mama-mama.
Koko mama itu sudah koko mama sudah. Haleluya. Begitu juga mama, jangan banding-bandingkan kok bapak-bapak. Haleluya. Jangan sampai pulang begini bilang bapak, coba kok macam tadi yang menyanyi kak. Tidak boleh. Karena setiap bapak-bapak itu dia punya keunikan masing-masing. Bapak yang itu uniknya lain, bapak juga unik yang lain. Begitu. Amin. Jadi mama, terima saja bapak itu apa adanya. Terima dia dengan sukacita. Kemudian, oh alhamdulillah. Inilah bapak. Bapak selalu begitu. Ya, jangan dia pendek pada laku lalu botak. Dan boleh. Terima saja. Jangan kata so pendek lagi, so botak lagi, baru penghasilan kecil. Tak boleh. Mama-mama timbul. Ya. Mau dia pendek kah, mau botak kah, mau dia penghasilan kecil kah, Anda harus terima dengan sukacita. Ini sudah Tuhan kasih sama saya. Bapak, kau yang paling bagus. Kau is the best, Bapak. Di dunia ini tidak ada lah selain kau. Kau nomor satu. Jangan lagi kesik-kesik. Jangan. Sekali begini tetap. Haleluya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir. Kenapa saya cepat? Karena saya butuh kebenaran. Tapi saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, perhatikan saudara. Ya. Haleluya. Yang ketiga, ada ayat 24. Ayat 24 di sana dikatakan begini. Sebab aku berkata kepadamu, tak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Haleluya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat itu, ya, ayatnya yang ke 24, ya. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah penghargaan yang spesial bagi sebuah keluarga yang benar-benar, ya, melakukan pertama hati yang penuh dengan belas kasihan, yang kedua menerima dengan sukacita, tapi juga yang ketiga, perhatikan Bapak Ibu, akan terjadi sebuah kehidupan yang baru dalam keluarga itu. Dan dengar baik, kalau kehidupan yang baru itu terjadi dalam keluarga, bukan orang lain yang terima jamuan dengan kita, bukan orang lain yang terima berkat, bukan, tapi yang terima berkat adalah keluarga Anda sendiri. Yang terima berkatnya bukan orang lain, tetapi yang terima berkat adalah saudara sendiri, keluarga Anda sendiri, Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam ayat 24 jelas Tuhan berkata, sebab aku berkata, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi kehidupan baru dalam keluarga, karena dua hal penting daripada apa yang saya sampaikan di atas tadi, maka dengar baik Bapak Ibu Saudara, kita jugalah yang akan menerima apa yang menjadi berkat dan kasih yang Tuhan siapkan. Kedua, dengar baik, berikutnya keluarga kita akan menjadi teladan, bukan saja dalam keluarga, bukan saja kepada anak-anak, bukan saja kepada orang lain, tetapi keluarga kita Bapak Ibu Saudara akan menjadi contoh bagi orang lain. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya ingin menegaskan kepada kita, mari, ya, dari sebuah hasil penerimaan, dari mulai poin pertama kedua, maka rumah keluarga kita akan menjadi keluarga yang baru. Ya. Kalau hari-hari ini mungkin keluargamu masih bermasalah seperti yang saya sampaikan tadi, saya terlalu percaya kita menjadi keluarga yang sehat dan kuat di masa yang akan datang. Amin. Amin saudara. Haleluya. Anak-anak yang bertobat dari dosa masa lalu digambarkan di dalam perumpamaan ini sebagai mereka yang mati dan telah hidup kembali. Artinya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih,
dengan model penerimaan, ya, memiliki belas kasihan untuk bisa mengampuni satu sama yang lain dalam keluarga. Yang kedua, menerima dengan wujud sukacita satu sama yang lain dalam keluarga, akan melahirkan sebuah kehidupan yang baru, yang disebut dengan kehidupan baru, yang disebut dengan pertobatan. Dan kalau sudah bertobat, saudara sudah jadi keluarga yang baru, keluarga yang betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya terlalu percaya kita akan melihat Tuhan berperkara dalam keluarga saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara melihat pintu surga terbuka buat kita. Dimulai ketika keluarga kita benahi. Kita jangan dulu benahi orang lain, tapi mari kita benahi keluarga kita. Apalagi saudara yang baru membangun rumah tangga baru sementara merencanakan keluarga baru. Ini pelajaran penting buat saudara. Haleluya. Pelajaran penting buat Anda. Yang pertama, saya ulangi lagi, milikilah hati yang belas kasihan. Orang yang punya hati belas kasihan, dia tidak akan membangkitkan masa lalu pasangannya. Orang yang memiliki belas kasihan, dia tidak akan mungkin berlaku kasar terhadap pasangannya. Orang yang memiliki belas kasihan, dia pasti akan menyayangi pasangannya, keluarganya. Haleluya. Yang kedua, wujud penerimaan kita terhadap pasangan kita, wujud penerimaan kita terhadap keluarga kita harus dengan sukacita. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dalam keluarga kita akan tercipta sebuah kehidupan yang baru. Anak-anak bertobat karena lihat Bapak dan Mama. Haleluya. Mama bertobat karena lihat Bapak dan anak. Bapak pun bertobat karena lihat Mama dan anak. Haleluya. Itu yang disebut tercipta kehidupan baru dalam keluarga. Bukan sebaliknya. Anak-anak lihat Bapak, terus tiba-tiba anak karena lihat Bapak, tiba-tiba anak dia merokok, terus Bapak marah. Kok masih begitu, baru kok merokok itu? Haleluya. Terus anak bilang, Bapak, tadi malam saya lihat Bapak merokok juga mau. Haleluya. Anak-anak mabuk. Kenapa kok mabuk? Tidak boleh mabuk, anak-anak tidak boleh mabuk. Masih panjang perjalananmu. Dia bilang, tadi malam Bapak goyang sambil. Lalu Bapak sambil menyanyi, tolong kita sayang, tolong kita. Tapi di sini tidak ada. Amin. Coba lihat kiri kanan. Haleluya. Tidak ada. Haleluya. Kehidupan baru tercipta dalam keluarga. Dan saya yakin kalau dalam keluarga tercipta kehidupan yang baru seperti itu. Saudara dengar saya ulangi lagi. Yang sekarang saja masih ada tanda salah, tapi Tuhan sudah berkata kita luar biasa. Saya mau kasih tahu, kalau ditanya Pak Pendeta apa buktinya jemaat GBI itu diberkati, saya bilang buktinya kan kita ada bangun gedung gereja besar tersebut. Itu dana dari gereja Bethel, dana dari jemaat. Kita bisa bangun miliaran-miliaran, itu dana dari mana? Dana dari kita, oleh kita, untuk kita, dan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saya terlalu yakin kalau Anda menjadi keluarga yang kehidupannya baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saya yakin dan percaya. Ya, amin saudara. Bapak-bapak mau hidup baru? Amin. Bapak-bapak amin. Aminnya macam berfas. Haleluya. Harus hidup baru.
Mabuk itu Alkitab bilang tidak mendapat tempat di mana? Jadi kalau anak pemabuk tidak dapat tempat di surga. Makanya kalau orang tanya, Pak, kalau mabuk tidak ada tempat dalam kerajaan surga, bagaimana? Ya memang tidak ada tempat. Kalau minum tidak dilarang. Tapi kalau Anda minum, Anda mabuk, Anda bertobat tidak boleh minum. Jadi kalau tanya sama saya, kalau Anda mau minum sedikit baru mabuk, Anda berarti tidak boleh minum lagi. Kenapa? Karena juga mabuk. Tapi kalau saya minum tidak mabuk, haleluya. Tapi orang itu minum itu harusnya sedikit begini untuk membuat supaya bisa makan lagi banyak begitu. Tapi ini tidak, bukan gitu. Orang kasih 1 botol, 2 botol terus sampai 5 botol. Wah, haleluya. Akhirnya dari mulai bicara sedikit sampai bicara banyak. Saya perhatikan kalau dia sudah bicara banyak, sudah itu. Haleluya. Tambah lagi kalau dia suka nyanyi. Oh, haleluya. Ya. Berkat lari jauh. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini, ya. Keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, keluarga yang nantinya akan menerima berkat Tuhan. Yang pertama, harus memiliki hati belas kasihan. Mau bapak, mau mama, mau anak-anak harus punya hati belas kasihan. Amin. Bilang kiri kanan, miliki hati belas kasihan. Orang yang belas kasihan, orang yang punya hati belas kasihan, yang tidak akan mengingat-ingat masa lalu. Orang yang punya belas kasihan, dia akan menerima dengan senang hati. Haleluya. Dia pasti akan mengampuni. Sebagaimana Bapa mengampuni, begitu juga kita mengampuni. Haleluya. Yang kedua, kita harus menerima dengan sukacita. Sukacita. Haleluya. Jadi terima Bapak sukacita, terima Mama sukacita, terima anak sukacita, anak-anak terima orang tua sukacita. Ini sudah orang tua yang Tuhan kasih sama saya. Saya lahir dari keturunan ini. Haleluya. Jadi wujud menerima, bentuk penerimaan kita terhadap keluarga kita harus sukacita. Jangan tidak sukacita. Haleluya. Dan yang ketiga, dengar baik, keluarga yang kuat sehat, keluarga yang diberkati. Kita harus mengalami kehidupan baru. Amin. Haleluya. Kehidupan baru berubah. Ya. Jadi bukan lagi seperti kehidupan yang lama. Jadi kehidupan lama itu kita buang jauh-jauh. Kita mau jadi orang yang memiliki kehidupan yang baru. Hasil daripada semua itu akan menghasilkan sebuah kehidupan yang baru bagi keluarga kita. Dan saya percaya kalau sudah hidup baru, kita akan melihat Tuhan akan menolong Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu masalah saudara, saya juga tidak tahu pergumulan saudara, tapi saya beri kepastian ketika hidup menjadi baru di hadapan Tuhan, maka saya percaya pergumulan kita pelan-pelan akan Tuhan tolong. Karena itu janjinya. Haleluya. Dia berjanji, dia akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan dan masalah kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari pemain musik sini maju ke depan. Bawa pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dan berdoalah supaya kita menjadi keluarga yang kuat dan sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita ada di sini bukan kebetulan, tapi saya percaya Roh Kudus tahu pergumulan saudara sekalian. Dia tahu apa yang sedang Anda gemuli, dia tahu apa yang sedang Anda rindukan hari-hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini bukan kebetulan. Dia mau supaya keluarga kita, rumah tangga menjadi rumah tangga yang kuat dan sehat. Hanya rumah tangga yang kuat dan sehatlah yang Tuhan mau berkat dari surga dicurahkan kepada kita.
Anak keluarga yang sehat dan kuat, mampu mengelola setiap berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Karena itu dia cari keluarga yang sehat dan kuat untuk diberikan berkatnya, dikelola demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Waktu Tuhan. Haleluya.
pasti yang terbaik bagi kami. Kami pulang dari tempat ini, kami percaya hal-hal yang istimewa sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Kami akan melihat terobosan-terobosan baru dalam keluarga rumah tangga kami. Kami akan melihat berkat-berkat yang baru dalam rumah tangga keluarga kami. Kami pastikan tahun-tahun yang akan datang, minggu, bulan-bulan yang akan datang, kami akan menjadi keluarga-keluarga Kristen yang kuat, keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga di mana Tuhan berperkara dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, karena Aba berdoa, diberkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur buat lawatan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan korban syukur persembahan, apapun bentuk persembahan akan kami bawa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah setiap tangan-tangan yang memberi. Terpujilah Engkau